Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Topik pembahasan sesi ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau Universal Health Coverage. Jaminan Kesehatan Nasional adalah konsep yang menggambarkan upaya untuk memberikan akses yang sama pada pelayanan kesehatan yang terjangkau dan tanpa diskriminasi pada seluruh warga negara di suatu negara. Ia dikatakan sebagai konsep yang sangat kuat karena memungkinkan pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia dalam bidang kesehatan diberikan pada semua manusia, menjadikan kesehatan sebagai milik bersama dan beban-beban yang muncul darinya juga ditanggung bersama. Berbagai negara di dunia saat ini berlomba-lomba mencapai layanan kesehatan universal. Ia merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan diarahkan pada target pencapaian universal di tahun 2030. Di Indonesia, cakupan layanan kesehatan universal berada di bawah pengelolaan BPJS Kesehatan. Sesi ini kita akan membahas bagaimana cakupan layanan kesehatan universal dijalankan dan konsep-konsep yang muncul dari jaminan kesehatan nasional. Dimensi cakupan kesehatan. Secara garis besar, cakupan layanan kesehatan memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. 1. Populasi, yaitu masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian cakupan kesehatan sehingga menjadi pemberi biaya sekaligus penerima manfaat. 2. Pelayanan kesehatan, yaitu institusi yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, perusahaan farmasi, dan lain sebagainya. 3. Keterjangkauan, yaitu kemampuan pelayanan kesehatan yang diberikan pada semua warga masyarakat. Pembiayaan layanan kesehatan universal. Pembiayaan cakupan universal tergolong sebagai masalah yang paling sulit. Ada banyak kendala untuk memenuhi kesanggupan biaya untuk menjalankan cakupan universal. Basis kontributor untuk mencakup universal umumnya sempit, yaitu pada umumnya adalah orang-orang yang bekerja dan berpenghasilan tetap. Pembiayaan regresif dan progresif. Pembiayaan regresif adalah pembiayaan di mana pihak yang membiayai adalah pihak yang lebih miskin dari pihak yang dibiayai. Sebaliknya, pembiayaan progresif adalah pembiayaan di mana pihak yang membiayai lebih kaya dari pihak yang dibiayai. Secara kemanusiaan, sangat penting bagi cakupan universal untuk menggunakan pembiayaan progresif, sehingga memungkinkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dapat terjamin. Model pembiayaan cakupan layanan universal. Secara teoritis, ada 2 model pembiayaan cakupan universal, yaitu model Beveridge dan model Bismarck. Model Beveridge melibatkan pemakaian pajak pendapatan umum untuk membayar semua pelayanan kesehatan yang biasanya namun tidak harus diberikan oleh sebuah sistem pelayanan sektor publik. Model Beveridge digunakan di Inggris, Swedia, dan Selandia Baru. Model Bismarck. Model ini menggunakan asuransi kesehatan sosial untuk membiayai skema publik guna membayar pelayanan yang biasanya diberikan oleh penyedia pelayanan kesehatan swasta. Contoh negara yang menggunakan model Bismarck adalah Jerman, Jepang, dan Prancis. Tabel berikut adalah perbandingan model cakupan pembiayaan universal dari beberapa aspek yang terdiri dari model Beveridge dan model Bismarck. Model campuran. Model campuran ada beberapa jenis, tergantung pada bagaimana model Bismarck dan model Beveridge digabungkan.
Jika model campuran ini lebih condong pada pengelolaan pemerintah, seperti pada model Beveridge, model ini menggunakan model asuransi kesehatan nasional. Jika campuran model ini condong pada pengelolaan swasta, seperti pada model Bismarck, model ini disebut model asuransi swasta. Jika model terdiri dari dua opsi, pemerintah dan swasta, maka model ini disebut model campuran murni. Tabel berikut adalah perbandingan model pembiayaan campuran yang meliputi asuransi kesehatan nasional, asuransi kesehatan swasta, dan campuran murni. Asuransi kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan masyarakat adalah alternatif dari skema-skema cakupan universal yang telah disebutkan sebelumnya, dengan penekanan adanya pengelolaan yang dilakukan oleh relawan dari masyarakat. Asuransi kesehatan masyarakat banyak diterapkan di Afrika dan India, yang pemerintahannya masih belum mampu mengelola asuransi kesehatan. Dalam asuransi kesehatan masyarakat, satu kelompok masyarakat atau keluarga besar mengelola asuransi kesehatan dengan premi dari para anggotanya. Pengelola asuransi sendiri adalah anggota yang berpartisipasi secara sukarela. Sebagai akhir sesi diskusi, apakah pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau Universal Health Coverage di Indonesia sudah optimal? Berikan argumentasi Anda yang relevan. Jawaban Anda dapat submit pada laman yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar. Saya tutup sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.